Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Safariah. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2024. Piloting tahap 3 dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 244111115. Hari ini melakukan uji kinerja yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 Sawang. Mohon untuk dosen penguji untuk menilai video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita siapkan kelas dulu dan berdoa. Coba Rizka siapkan kelas dan pimpin doanya. Mari semuanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Nama yang Ibu panggil silakan angkat tangan dan bilang hadir. Hadir ya.
materi hari ini. Tolong disimak dan dicatat apabila perlu yang kira-kira yang penting-penting ya. Nanti ibu tanya bisa menjawab. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air dikumpulkan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca
di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Siapa yang ada mencatat apa yang terkandung dalam video tersebut? Ya, ekosistem ya. Iya, Bu. Ekosistem adalah hubungan antara hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik apa? Komponen biotik adalah benda makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Sejenis apa dia? Jamur ya. Ya, sedangkan abiotik adalah merupakan benda mati. Contohnya apa saja? Angin, udara, kaleng, Contohnya cahaya matahari, tanah, udara, air, suhu. Apa lagi? Ya, iklim, ya. Air ya juga. Dan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik mengakibatkan menjadi tumbuh berkembang dan mengalami perubahan. Nah, gimana? Sudah mengerti? sudah. Sekarang kita akan memutarkan video film larva. Tetapi waktu menontonnya harus bisa memisahkan yang mana abiotik dan biotik, ya. Sekarang ayo kita saksikan bersama-sama film kartun larvanya. Ya, gimana filmnya? Lucu ya? Ya. Semua ketawa. Ada yang menangis ya? Ada yang sedih juga ya? Iya. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mengungkapkan pendapat kalian tentang film larva barusan. Gimana? Siapa yang bisa memberi pendapat? Saya, Bu. Ya, coba Suci. Menurut pengamatan saya, larva berbeda dengan kaleng karena larva dapat bergerak, sedangkan kaleng tidak dapat bergerak. Ada yang lain? Ada, Bu. Ya, coba. Menurut pengamatan saya, larva siput burung adalah makhluk hidup atau komponen biotik, sedangkan batu adalah benda mati atau abiotik. Ya. Oke, tepuk tangan buat Suci. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya semua sudah bisa membedakan kan yang mana benda hidup dan mana benda mati, kan? Karena dia bisa mengerjakan di LKPD-nya. Ya. Sekarang kita akan membagikan kelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya setiap kelompok.
Larva memiliki bentuk tubuh yang beragam tergantung spesies. Mana? Ada. Yang mau hidayah? Ya. Ada. Yang mana? Yang mana? Itu? Iya. Ya. Nah, gimana? Sudah siap semua? Ya, pastinya sudah siap untuk presentasi ke depan ya? Iya, Ya. Kelompok 1 dulu yang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Sodam, bersama saya. Perkenalkan nama saya Syifa Razatullah, bersama saya. Perkenalkan nama saya Cik Azizah, bersama saya. Perkenalkan nama saya Winda Najibulani. Saya ingin mempresentasikan jawaban hasil kerja kelompok kami. Tabel ciri-ciri makhluk hidup. Biotik makhluk hidup. 1. Larva berubah bentuk melalui metamorfosis. 2. Ikan bernafas dengan insang. 3. Kupu-kupu hidup dari larva. 4. Jamur mengurangi bahan organik. 5. Bakteri mikroorganisme yang penting. Abiotik benda mati. 1. Batu tidak memiliki kehidupan. 2. Air medium untuk kehidupan. 3. Tanah tempat tumbuhnya tanaman. 4. Udara mendukung proses respirasi. 5. Cahaya sumber energi. Pertanyaan diskusi dan jawabannya. 1. Apa saja ciri? 1. Larva memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, seperti mengubah warna tubuh untuk menyamarkan diri dari predator. Selain itu, larva menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan dapat memiliki berbagai bentuk sesuai dengan jenisnya. 2. Benda abiotik sangat penting karena mereka menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan, seperti suhu yang sesuai, mineral dalam tanah yang didukung pertumbuhan tanaman, serta air yang diperlukan untuk berbagai proses biokimia dalam tubuh makhluk hidup. 3. Memiliki insang untuk bernafas di dalam air, dapat bergerak dengan cepat dan memiliki sirip yang membantu dalam navigasi. Kupu-kupu memiliki kemampuan untuk terbang, memiliki sayap yang indah dan berwarna-warni, serta mengalami metamorfosis dari larva menjadi bentuk dewasa yang berbeda. 4. Larva berperan penting dalam ekosistem sebagai pengurai dan penyedia makanan bagi predator lainnya. Mereka membantu mengurai bahan organik dan mendukung siklus nutrisi di lingkungan. Ada yang ingin bertanya? Ya, coba yang bertanya, ya, silakan ditanya. Apa ciri-ciri larva yang kamu amati berdasarkan video yang ditonton? Saya ingin menjawab. Larva dapat bergerak, memiliki tubuh yang lunak, dan menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Mereka mengalami metamorfosis menjadi bentuk dewasa. Nah, gimana? Bisa diterima ditanya? Bisa. Bisa? Ya, coba lanjut lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Coba. Saya, Bu. Ya, siapa ya? Si kelompok 2. Mengapa kamu memilih larva sebagai contoh makhluk hidup? Larva adalah contoh yang baik karena mereka memiliki siklus hidup yang unik dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara bentuk larva dan dewasa. Gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Zura di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Manandra di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Maulina di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Winda di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Abiotik dan benda mati. 1. Batu tidak memiliki kehidupan. 2. Air medium untuk kehidupan. 3. Tanah tempat tumbuhnya tanaman. 4. Udara sumber oksigen. 5. Cahaya sumber energi. Pertanyaan diskusi. 1. Apa saja ciri-ciri yang kamu amati pada larva? Jawabannya, larva memiliki tubuh yang lunak dan dapat bergerak aktif. Mereka menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Larva juga sering memiliki warna yang dapat berubah untuk menyamarkan diri dari predator. Mengapa benda abiotik penting bagi makhluk hidup? Benda abiotik penting karena mereka menyediakan kebutuhan dasar untuk kehidupan, seperti air untuk minum, tanah untuk pertumbuhan tanaman, dan cahaya untuk fotosintesis. Tanpa benda abiotik, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. 3. Sebutkan contoh lain dari makhluk hidup yang kamu ketahui dan ciri-cirinya. Yang pertama, kucing. Kucing memerlukan makanan, air, dan tempat tinggal. Dapat bergerak dengan cepat dan memiliki indera penciuman yang tajam. 2. Pohon. Pohon melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Memiliki akar yang menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan oksigen untuk makhluk hidup lainnya. Apa ada yang ingin bertanya? Saya terus. Apa saja benda abiotik yang penting bagi makhluk hidup di sekitar kita? Jawab. Benda abiotik yang penting termasuk air, tanah, udara, dan cahaya. Semua ini mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Ada yang ingin lagi bertanya? Tidak. Ada lagi ya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana? Masih semangat? Kelompoknya sudah bagus-bagus ya? Sudah bagus presentasinya. Sekarang kita kelas sejenak ya, kelas breaking namanya ya. Ya, Bu. Biar tambah semangat lagi karena detik-detik mau terakhir. Ya, bangun semua, bangun berdiri. Thank you.